Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekh Abdussalam hafizahullahu ta'ala, bab tariqul khalas wan najah wal huwa bil ittiba' wa tarkul ibtida'. Syekh Abdussalam mengatakan tariqul khalas wan najah, jalan keselamatan dan keberhasilan, kesuksesan, huwa bil ittiba' wa tarkul ibtida', dengan cara ittiba' serta meninggalkan ibtida' fid din. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi kitabi Al-Ubudiyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Ini kitab Ubudiyah ini termasuk kitab yang bagus, disyarah oleh banyak para ulama. Syarah yang ma'ruf, ya, syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan, dan ada juga masyayikh kita yang lain. Ibnu Taimiyah mengatakan wajima'uddin aslani. Ibnu Taimiyah mengatakan jima'uddin, sumber agama itu ada dua prinsip. Alla na'budu illallah wala na'budahu illa bima syara'ah. Kita tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah, dan tidak menyembahnya melainkan dengan apa yang Dia syariatkan. Jelas ya? Sehingga jima'uddin al-ikhlas wal ittiba'. La na'buduhu bil bid'ah kama qala ta'ala. Kita tidak menyembah Allah dengan cara bid'ah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaklah dia beramal dengan amalan saleh, serta jangan menyekutukan Rabb-nya dengan seseorang pun, dengan sesuatu apapun. Disebutkan di ta'liq oleh Syekh Abdussalam, man ya'mal amalan salihan, siapa yang beramal dengan amalan soleh, yakni amalan muwafiqan lis sunnah. Maksud dari man ya'mal amalan salihan yaitu amalan yang mencocoki sunnah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, hadza huwal ikhlas lillahi azza wajalla. Ini ikhlas. Difahami? Ketika disebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana apa mana ahsanu amala? Ay aswabuha wa akhlasuha. Ya. Shawab itu kalau muwafiqan lis sunnah. Ikhlas biduni syirkin. Kemudian kata beliau, faqad amarallahu subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayah ayyakuna al-amal salihan ay muwafiqan lis sunnah thumma amara ay yukhlisahu sahibuhu lillah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada ayat ini agar amalan itu soleh, mencocoki sunnah. Kemudian Allah memerintahkan agar memurnikannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsirihi, Al-Hafidz Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsir, wa hadzani rukna al-amali al-mutaqabbal. Ini dua rukun amalan yang diterima. La budda ayyakuna khalisan lillah shawaban ala syariati Rasulillah SAW. Harus ikhlas lillah dan mencocoki sunnah atau syariat Rasulullah SAW. Wa qad ruya mithlu hadza 'anil Qadhi Iyad wa ghairihi. Yang seperti ini diriwayatkan juga dari Al-Qadhi Iyad dan yang selainnya. Apa kata Al-Qadhi Iyad ketika menafsirkan ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala? Ahsanu amala ay aswabuha wa akhlasuha. Aswabuha wa akhlasuha. Aswab apa? Yang paling benar, itu yang paling mencocoki sunnah Rasul, paling ikhlas, yaitu lillahi ta'ala. Wa mimma taqaddama yatabayyana annahu la budda li sihhati ayyi amalin nuridu an nataqarraba bihi ilallahi min syartain asasiyain.
berdasarkan apa yang telah lalu, nampak jelas bahwasannya harus ada untuk sahnya suatu amalan yang kita inginkan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, terkumpul padanya dua syarat yang mendasar. Wala budda min wujudihima mujtami'in, harus ada keduanya mujtami'ain, yang terkumpul. Wala yanfaku ahaduhuma anil akhar, dan tidak boleh lepas salah satunya dari yang lainnya. Disebutkan di situ di ta'liq ya. Syakhsun yaqul fulan mukhlis. Kalau ada seseorang mengatakan si fulan orang yang ikhlas. Wa qad yakunu kadzalik. Memang terkadang memang benar dia ikhlas. Lakin a'malu ghairu muwafiqatin li sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkadang tapi amalannya belum tentu sesuai dengan sunnah Rasul. Natruk khata'ahu wa dhalalahu li kaunihi mukhlishan lillah. Apakah kita biarkan kesalahan dia, kesesatan dia dikarenakan dia yang ikhlas? Difahami? Lah, enggak, kata beliau, enggak. Kenapa? Li'annahu faqada asy-syarata tsani. Dikarenakan dia telah hilang syarat yang kedua. Wa hadani syartani la budda min wujudihima wujudan mutalaziman. Syarat yang kedua, apa syarat yang kedua? Al-ittiba. Itu harus ada. La yugni ahaduhuma anil akhar. Tidak bisa salah satunya itu merasa cukup dari yang lainnya. Lau kana fi dzahir muttabi'un lis sunnah lakinnahu ghairu mukhlisin fil batin lillahi azza wa jalla la yanfa'u dzalikal amal. Demikian sebaliknya, kalaupun seandainya secara zahir dia orang yang ikhlas, namun secara batin atau apa? Secara zahir dia orang yang muttabi' lis sunnah, ngikuti sunnah, tapi secara batin ghairu mukhlisin fil batin. Tidak ikhlas lillahi ta'ala. La yanfa'u dzalikal amal. Amalan itu tidak akan bisa diterima, tidak akan bermanfaat. Jelas? Sebagian para ulama, sebagian masyayikh kita, syarat diterimanya amalan itu ada 3. Antum ingatkan ana ya, nanti akan ada pelajaran Al-Islam dinun kamil. Kalau seandainya ana lupa, antum ingatkan Al-Islam dinun kamil. Islam itu agama yang sempurna. Karya Asy-Shinqiti. Kenapa ana minat untuk mengajarkannya? Ada syarahnya. Ngajar itu tidak usah niku-niku. Ya, mau dakwah itu. Kalau ada para ulama yang mensyarah, antum ajarkan buku itu. Itu saja. Mungkin pertanyaannya, kenapa di Darul Hadis tidak diajarkan kitab-kitab yang mungkin, contoh misalkan Minhajul Muslim, tidak ada para ulama yang mensyarah itu. Ana berupaya untuk mengikuti jejaknya para masyayikh kita, ya, yang ma'ruf itu tadi, dan tidak didengar di kita di Yaman juga yang mengajarkan bukunya dia. Misalkan yang bukunya Abu Bakar Jazairi, berarti pandangan para ulama buku ini bukan terlalu ta'siliyah. Nah, yang Shinqiti tadi Al-Islam dinun kamil itu disyarah oleh para ulama kita. Anda lihat ada PDF-nya. Berarti buku bagus. Asy-Shinqiti menyebutkan, kata beliau, syarat diterimanya amalan itu ada 3. Adalah sihatul mu'taqad, ayyakuna i'tiqaduhu sahihan. Dia punya keyakinan yang benar, punya i'tiqad yang bagus. Apa bentuknya? Tidak syirik. Kalau dia syirik, walaupun dia ikhlas dan ittiba pada suatu amalan, maka tidak diterima amalan tersebut. Tergambar antum yopin, ada seseorang kuburi, ya, musyrik, kuburi, penyembah kuburan. Dia sodakohnya sesuai dengan sunnah Rasul. Kemudian ikhlas, dia sodakohnya ikhlas, tapi syirik, mu'taqadnya dia meyakini kuburan wali ini tadi bisa memberikan manfaat dan mudarat, sah enggak? Diterima enggak? Enggak diterima. Ini referensi yang pernah Anda baca. Selain yang ini, ada buku tipis yang juga menyebutkan 3. Buku apakah itu kira-kira? Kalau antum pernah baca,
buku dulu pernah dipelajari, apa dulu kita pelajari? Khud aqidataka. Ya, khud aqidataka. Ya, itu buku khud aqidataka itu mungkin antum sekali duduk butuh waktu sejam hatam. Kalau ngajarkan itu, kalau ana mungkin itu butuh 4 kali pertemuan, 4 pekan. Ya. Kan dibaca, bukan mau disyarah. Difahami? Ya. Ini anak kasih tahu cara antum berdakwah di masyarakat awam. Antum itu tidak usah mensyarah panjang lebar, jangan ada di otaknya antum keluarkan. Antum lihat kajian anak di Kalidoni. Ya. Kalau mau dikeluarkan semua di otaknya antum. Mimbal faedah. Ustaz Abu Jarir itu kalau dia ngajar di situ itu persiapan. Yang rombongannya mertuanya Dr. Vicky, Pak Asyari ternyata kurang menyerap. Yang muda-muda Cak Medi seneng. Mimbal faedah. Nah, itulah yang disebutkan oleh para ulama itu likulli maqamin maqal. Ya. Jadi antum kalau mau dakwah, ya yang penting fokuskan di hadis itu tadi. Antum jelaskan, enggak usah antum syarah panjang lebar. Anda punya pelajaran fikih salat, Bulughul Maram. Anda baca hadis, hadis itu yang Anda syarah sesuai dengan lafaz itu tadi. Enggak usah disebutkan panjang lebar begini. Masyarakat awam itu bukan kalangan thalabatul ilm. Antum rinci begini, tafsiliat. Ya. Nah, kalau di kalangan para penuntut ilmu, iya. Difahami? Ya, itu metode, dan seperti ini kadang antum dapati pengalaman. Mimbabil faedah ada di salah satu masjid. Dulu sebelum anak ngisi di situ, kalau anak jujuran, kalau ngisi di situ tidak pernah persiapan. Bangun subuh tuh apalah yang kira-kira ada kitab ini, bawa bela, buka, aduh isinya hadis, bacakan hadis, anak terjemahkan. Jadi ada kajian Riyadhus Shalihin, dibacakan huruf per huruf, ngeluh jamaah, nggak paham. Antum kalau kajian umum, kajian tematik gitu ya, nggak usah antum baca hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya antum ngaji apa namanya? Sama santri. Antum bacakan. Ya ada Arab-Arab sedikit, campuri, kadang langsung terjemahkan. Kelar. Haditsun nas ala qadri uqulihim. Ya. Sampaikan ilmu kepada umat manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Ini poin penting. Sehingga yang kejadian di salah satu masjid tadi, kata pengurusnya, Ustaz, jamaah tidak minat, kitabnya ketebalan, Riyadhus Shalihin. Tenang baik kayak gitu. Kitab apa? Tidak usah pakai kitab, karena sampaikan masalah hadis. Sudah. Malahan kalau ada yang kosong itu, ustadznya tidak bisa datang. Kan di jalan pekan-pekan beda-beda. Antum bilang ustadz ngisi. Itu kuncinya ikhwan. Jangan antum keluarkan. Kalau di sini, antum ngajar di sini, antum nak dikeluarkan nasi, nak dikeluarkan, wah ada balago, ada nahu, ada sorofnya tadi. Silakan. Sampai yang belajar itu pening, bosan dia kabur deh. Nah, tidak masalah. Tapi kalau antum di tempat awam, ya. Kenapa anak ngomong seperti itu? Man jaraba mithla tajribati arafa mithla ma'rifati. Itu pernah anak praktekkan dulu di awal-awal anak berdakwah. Persiapan dulu. Ya enggak. Terus gimana antum cukup persiapannya? Ya antum fahami apa yang antum mau ajarkan. Apa yang antum ingin sampaikan. Jangan kebalik. Ngajar depan ikhwan kayak tematik, ngajar di umum kayak santri. Nah itu tadi. Ini yang disebutkan juga namanya basirah, ya, thariqah dalam dakwah. Difahami? Dan kalau antum ya seandainya ngajar si Mus'ab, Yopin, jangan
ditul durasinya tadi. Bisa cepat kejarkan. Kata guru ana dulu, Ustaz Agus Suaidi, dia bilang waktu itu Syarah Syudrul Dhahab, buku itu tebal, mungkin tebal secak inilah, cetakan yang kami punya, dikejar dalam waktu 4 bulan. Setelah kajian kitab itu, beliau ngomong, selagi umur kita masih hidup, bisa menghatamkan kitab, hatamkan. Dari situ ana ingat juga, jangan sampai kita hidup ini tadi berdakwah, misalkan antum dakwah, antum hidup ini cuman antum menghatamkan usul salasa. Telah berdakwah 10 tahun usul salasa, sampai ada di pondok pesantren itu. Dari awal ana mondok pesantren. Ya. Dari awal ana mondok pesantren 2006. Ana lihat di Telegram itu masih Fathul Majid. Ini 2000 berapa? 2023 masuk bulan 2002 tahulah ditolak. Berarti dari 2006 berapa itu? Hah? 16 tahun Fathul Majid. Ya. Ya enggak seperti itulah ngajar itu tadi. Mungkin butuh kayaknya 32 tahun. Anda lihat di bab di Telegram masih Fathul Majid ini tadi. Ya. Nah, terus juga kalau untuk mengajar ini juga yang Anda tanbih, ikhwan. Kalau mau dakwah, karena ini kayaknya harus diarahkan. Baik dokter Vicky misalkan ke depannya kalau ada jadwal kajian rutin, jangan yang tebal-tebal. Carilah buku yang setipis mungkin. Antum kajian, misalkan contoh seminggu sekali. Kajian kitabnya, misalkan Mulakhas Kitab Tauhid, seminggu sekali. Kalau menurut ana ini roi, belum cocok. Apa yang cocok? Matan. Ya toh? Sebenarnya sama baik. Mulakhas itu juga pelangak pelongo juga. Rata-rata wong ndak kati punya kitab. Rata-rata kan? Berarti kita ganti dengan matan. Terus cak mano anunya? Faedahnya mungkin difahamkan di matan. Ya toh? Nah, kalau mau kitab mungkin yang lebih tipis Qaulus Sadid. Syarah kita butuh tapi Qaulus Sadid lebih tipis. Tapi kalau antum kajian kitabnya tebal, boleh apa enggak? Oh enggak masalah, boleh saja. Tapi masalahnya cak ini, kalau berdasarkan pengalaman, kalau bisa itu hatamlah kitab itu sebelum pengurus masjid berganti. Karena ganti pengurus masjid akan berganti juga ustadz yang ceramah di situ. Difahami? Nah. Difahami? Nah, itu tadi. Jangan sampai antum, misalkan contoh antum mengajarkan kitab Syarah Al-Usul As-Salasa Syekh Ibnu Utsaimin, enggak perlu tebal. Antum pertama tanya dulu. Akhi, kapan pergantian pengurus masjid? 7 bulan lagi. Oh, mencak itu kita matan usul salasa baik. Kalau kajian seminggu sekali. Ngapa? Nampaknya 7 bulan lagi kemungkinan kita dah awak tahu kan, siapa tahu antum diganti. Sehingga kitab kita bisa selesai. Tanya dulu, kalau antum kajian di tempat umum ditanya, dipahami. Nah, jelas jawabin. Nah, misalkan ana diminta ngisi di Ar-Razzaq, kajian rutin. Ana tanya dulu jawabin. Kira-kira ini kajian sampai kapan? Nah, tidak tahu Ustaz. Sampai kantor Pak Hendrik masih di situ. Nah, ya enggak? Oh, berarti bisa kita naikkan Riyadhus Shalihin jawabin. Kantor mungkin tidak pindah-pindah ya. Nah, masih jadi pengurus. Tapi sampai kapan? Tapi tidak tahu juga. 2 bulan lagi ganti pengurus. Oh, kalau 2 bulan ganti pengurus, ganti kitabnya. Ya nak, kitab setipis mungkin. Misalkan contoh, Yupin itu. Ya. Sedikit lagi itu disebutkan.
Wa huma ikhlasul ibadah lillahi wahdah. Yang pertama ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wa tajdidul mutaba'ah li rasulih sallallahu alaihi wasallam, memurnikan mutaba'ah kepada Rasul. Qala Allah Subhanahu wa taala fa'budillaha mukhlishan lahud-din, sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Wa qala ta'ala wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Oh iya, dari sisi mana pendalilannya tentang ikhlas? Oh iya, bisalah sih. Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah, carilah olehmu apa yang Allah SWT persiapkan untukmu berupa negeri akhirat. Anjuran untuk ikhlas ya. Ya. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagianmu dari dunia. Nah, yang tepat itu akhirat dulu baru dunia. Bukan dunia baru akhirat yang dikerjakan. Karena ayat perintahnya apa? Kejar akhirat dulu, tapi jangan lupakan bagian dari dunia. Nah ini juga, jangan malas-malasan, jangan ada alasan anak-anak fokus belajar di Darul Hadis Ustaz, terus anak bini antum macam mana? Biar Allah SWT yang menanggung. Taraktuhu lillahi wa rasulihi. Ya. Itu bukan Abu Bakar ya, atau Umar ya, yang keluarganya yang dia bilang itu hartamu mana? Aku tinggalkan untuk Allah dan Rasul. Nah itu mungkin kalau sekelasnya Abu Bakar mungkin ya. Atau antum punya bisnis yang dikelola orang lain ya. Intinya jaga ikhlas, maksud dari ayat ini tadi, jaga ikhlas, kejar akhirat. Itu maksud dari potongan ayat ini tadi. Wala tansa nasibaka minad dunya, namun jangan lupakan bagian dari duniamu tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil haditsil qudsi alladzi yarwihi an rabbih wa ana atau ana agna syuraka ani syirki, aku tidak butuh terhadap sekutu ya. Agna isim fa'il ya, isim fa'il ya, apa fil mudhari menggunakan agna ya, apa namanya, mutakallim ya, mutakallim. Ana agna mutakallim, ana agna syuraka ani syirki. Faman amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang dia menyekutukan bersamaku pada amalan tadi orang lain juga diikutkan, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan syiriknya. Fal ikhlas la yata'atta ma'a syirki aw riya aw iradatil insan bi amalihi dunya. Ikhlas itu tidak mungkin bisa ya datang bersamaan adanya syirik atau riya, atau tatkala seseorang menginginkan dunia dengan amalannya tadi. Wala budda ayakunal amil qad qasada bi amalihi wajhallahi wahdahu. Harus bagi orang yang beramal tersebut, dia dengan amalannya tadi menginginkan wajah Allah semata. Wa hadza binisbah lima yata'allaq bisyartil awwal. Ini yang berkaitan dengan syarat yang pertama tadi, ikhlas. Intinya pembahasan ikhlas ini mungkin antum sudah lewati di bab-bab yang lain ya dalam masalah tauhid. Adapun kata beliau wa amma syartus tsani, syarat yang kedua al-mutaba'ah, insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.